Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan, yaitu atau mungkin sering timbul di benak kita, kenapa sih kita harus belajar tauhid? Ya, apa manfaatnya, apa tujuannya? Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali, ya. Kenapa? Karena yang jelas sekali hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, dan bahkan ya bukan hanya kita sebagai manusia, bahkan ya kalangan jin dan seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu semuanya tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tauhid itu sendiri adalah merupakan suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ini bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, ya, kecuali agar mereka itu mau beribadah kepada aku. Mau beribadah kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang otomatis itu adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa meraih atau tidak akan bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya melainkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, atau apapun aktivitas kita sehari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur, hendaknya kita lakukan itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam satu hadis dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ata Arabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang Arabi, ya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala, lalu kemudian Arabi itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada saya, beritahukan kepada saya satu amalan yang apabila saya lakukan amalan tersebut, niscaya saya pasti masuk dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya, salah satu amalan yang pertama sekali disampaikan atau diberitahukan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Arabi tersebut, yaitu apa? An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kita itu beribadah hanya kepada Allah. Ya, agar kita itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikatkan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka dengan ini insya Allah kita akan masuk ke dalam jannah. Ini amalan yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semua, ya, siapapun itu, kalau ditanya pengen masuk surga, tidak ada satupun di antara kita melainkan dia pasti ingin masuk ke dalam jannah. Tapi berapa di antara kita yang bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan agar kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak kaum muslimin tidak mengetahui hal ini. Ya, kenapa? Karena jauhnya kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis telah memberitahukan kepada kita amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam jannahnya. Di antaranya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Allah SWT menciptakan alam semesta? Kenapa Allah SWT menciptakan kita di muka bumi ini? Menciptakan bumi, menciptakan langit, segala isinya di dalamnya. Kenapa Allah SWT menciptakan jannah dan neraka? Ya, kenapa Allah SWT menciptakan, menurunkan Al-Qur'annya, mengutus Rasul-Rasulnya? Semua itu karena satu tujuan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
agar beribadah hanya kepada Allah SWT, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain, maka otomatis ya hidup kita ini di dunia, ya hidup kita ini dari lahir sampai ajal kita datang menjemput, itu semuanya adalah tauhidullah. Ya, untuk mentauhidkan Allah SWT, Allah menciptakan surga dan neraka itu sebagai balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas kita utamanya di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa yang kita lakukan asalkan tidak mensyirikatkan Allah, asalkan bukan dosa mensyirikatkan Allah, ya. Walaupun betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, tapi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini satu saja Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Ya, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibadi, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, ya lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Masya Allah, luar biasa. Ya, coba renungkan betapa sangat-sangat pentingnya tauhid ini. Kenapa? Karena apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, betapapun banyak dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, itu semua bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan, wahai hambaku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, sekiranya kamu datang menghadap kepadaku, ya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya, dosa besar atau dosa kecil, kita datang menghadap kepada Allah SWT membawa dosa sepenuh bumi, ini dosanya kecil atau besar? Banyak, sepenuh bumi loh, bukan suatu hal yang kecil dosa kita ini. Ya, kita datang menghadap kepada Allah SWT membawa menyeret dosa kita sebesar bumi. Lalu kata Allah SWT, wa ataitani bi qurabil ardi wa ataitani la tusyriku bihi syai'an, engkau datang menemuiku tanpa mensyirikatkan aku sedikit pun. Ya, artinya apa? Kita mentauhidkan Allah SWT. Keyakinan kepada selain Allah SWT kita jauhkan. Rizki yang kita peroleh itu dari Allah SWT, bukan dari hasil kerja kita semata-mata. Itu hanyalah wasilah yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan rizki. Rizki itu adalah dari Allah SWT. Ya, apapun yang menimpa kita, apapun yang kita alami, itu semua ya dari Allah SWT. Jangan beralasan bahwa itu adalah karena saya kurang apa dan sebagainya. Itu semua karena Allah SWT. Ikhtiar kita itu adalah wasilah yang kemudian tujuan utamanya adalah Allah SWT. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi tersebut, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ya, ketika kita menghadap kepada Allah SWT membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah SWT apa balasannya? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Masya Allah, luar biasa. Maka aku akan sambut engkau ya hambaku dengan apa? Dengan sepenuh bumi pula apanya? Ampunan. Masya Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita sudah berputus asa, pasti masuk neraka. Kenapa? Dosanya besar, sebesar bumi. Tapi ternyata ya kita tidak mensyirikatkan Allah, kita hanya mentauhidkan Allah SWT, maka dosa itu yang begitu besar pun disambut oleh Allah, dibalas dengan Allah SWT berupa apa? Ampunannya. Ya, kalau sudah diampuni oleh Allah SWT, maka apa? Maka kita masuk ke dalam jannahnya. Jadi amalan utama yang harus kita lakukan, ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah jangan sampai kemudian kita mensyirikatkan Allah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah kunci kita masuk ke dalam jannah. Ya, makanya Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ya ucapan terakhirnya sebelum ajal datang menjemputnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah inilah merupakan ya refleksi daripada kandungan konsekuensi daripada la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah SWT akan masukkan kita ke dalam jannah. Ya, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya sekali lagi amalan, tidak ada amalan yang lain yang harus kita utamakan, yang harus kita lakukan.
yang akan memasukkan kita ke dalam jannahnya kecuali adalah mentauhidkan Allah. Seluruh amalan-amalan yang kita lakukan hendaknya kita ikhlaskan, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu suatu hal yang dicintai oleh Allah, suatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya dilakukan, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hakikat penciptaan kita ya di muka bumi ini. Dan terakhir, jangan sampai kemudian iman yang telah tertanam di dalam diri kita ini kita gadaikan. Ya, sebesar apapun iman yang ada di dalam diri kita, jangan sampai digadaikan, jangan sampai ditukarkan dengan Supermie dan Indomie dan yang lainnya. Kenapa? Karena iman itu yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang dari hamba-hambanya yang masuk ke dalam neraka jahanam, yang di dalam hatinya ada iman sedikit pun, ya sebesar apapun, Allah perintahkan untuk keluar dari neraka. Kalau sudah keluar dari neraka, kemana nantinya? Tentunya ke dalam jannah. Maka itu ya jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini ya memotivasi kita untuk ya senantiasa belajar tauhid, jangan disepelekan, jangan dianggap bahwa kita sudah paham tauhid, kita sudah paham syirik. Ya, betapa banyak kita tanpa sadari kita terjerumus dalam kesyirikan, nauzubillahi min zalik. Padahal itu adalah hal yang bisa membinasakan kita, yang menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga memberikan manfaat pada diri saya dan kepada para jamaah sekalian, para kaum muslimin sekalian. Kita akhiri dengan subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama YPIA hadirkan kajian sunnah di kampus-kampus Yogyakarta dengan berdonasi di ypia.or.id.